Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riki Panjanugraha dari kelas B Teknik Elektro 2021 dengan nomor STM 211063116020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu pendidikan Pancasila mengenai ideologi, falsafah, dan sumber-sumber Pancasila. Materi yang pertama yaitu mengenai filsafat. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Yang pertama ada dari Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat atau Kristen, dan Arab atau Islam. Yang kedua ada dari Soeharto. Filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau Pancasila versi Indonesia. Yang ketiga pendapat Notonegoro. Notonegoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, hakikat Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama ada sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai sumber dari semua sumber hukum, yang keempat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang kelima sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, yaitu nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Berikutnya ada fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Berikutnya, yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme, patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya yaitu tujuan ideologi Pancasila. Menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM atau hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berikutnya ada dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama ada dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua ada dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menurut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas.
Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dari mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh ideologinya, salah satunya tercermin pada sila pertama Pancasila. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Pancasila sebagai sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian, dalam pidatonya tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Philosophisch Godslang bagi Indonesia merdeka. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR pada periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan. Menurutnya, alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan, religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dan dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan yang mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan etik dalam berkehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau wawancara dengan dua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Yang pertama, Muhammad Rafi Hasyan sebagai narasumber saya yang pertama. Pada Muhammad Rafi dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hasyan dari Universitas Siliwangi. Saya semester 3. Oke, baik. Saya akan langsung menuju ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda konsep penerapan Pancasila sebagai mahasiswa pendidikan olahraga? Menurut saya, ada banyak hal yang bisa dipetik dari penerapan ilmu Pancasila dalam bidang olahraga, mulai dari kedisiplinan, sportivitas, hingga perwujudan nilai persatuan dan kesatuan. Misalnya, sebuah tim olahraga bertanding
para pendukung tidak lagi memandang suku, ras, atau agama. Bagi saya, olahraga merupakan aspek dari kehidupan sosial yang sangat penting. Olahraga adalah media yang efektif untuk dapat menanamkan nilai-nilai hidup. Salah satunya adalah nasionalisme. Pertandingan olahraga secara tidak langsung mengajarkan arti penting kerja keras, keunggulan kemampuan, dan keterampilan dan kebanggaan nasional. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi inti dari Pancasila itu sendiri? Bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya, Pancasila itu kan ada dua pelaksanaannya sebagai ideologi, yakni pelaksanaan objektif dan pelaksanaan subjektif. Pelaksanaan objektif itu bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum, bukan dari kepentingan golongan tertentu atau seterusnya. Dia harus atas nama kemerdekaan rakyat dan tercermin dalam setiap aturan. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang harus Anda lakukan agar nilai-nilai Pancasila kembali menguat di kalangan masyarakat? Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, yang pertama, bagaimana aturan yang dibuat. Saya pernah usulkan bahwa seluruh pejabat negara dan pengambil keputusan perlu diberi penataan atau bimbingan teknis, agar mereka mampu membuat aturan dengan landasan filosofis yang sesuai dengan nilai Pancasila. Jangan membuat sesuatu untuk kepentingan kedaerahan, kelompok, ataupun seterusnya. Kedua, bagaimana aturan tersebut dijalankan. Di Orde Baru ada program penataran P4. Hal ini tersebut merupakan salah satu pengimplementasiannya. Untuk sekarang ini harus diperbanyak seminar dengan model tertentu yang kemudian menstimulasi pelaksanaan secara subjektif, dalam artian bagaimana rakyat menjalankannya. Misalnya Pekan Olahraga Nasional. Itu sebenarnya kegiatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa harapannya khususnya untuk negara Indonesia dalam memaknai Pancasila di masa sekarang dan yang di masa akan datang? Harapan saya bahwa negara itu harus punya upaya yang masif, terstruktur, dan sistematis dalam internalisasi dan aktualisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik masyarakat umum maupun aparat negara. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mau diwawancara Mas Raffi, dan juga terima kasih atas waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajanugraha, dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu Arik Dwi Saputra. Ya, baik. Bisa diperkenalkan diri Anda? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Dwi Putra. Saya saat ini mahasiswa semester 7 di Universitas Indraprasta PGRI, program studi pendidikan matematika. Ya, baik. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, bagaimana konsep penerapan Pancasila yang telah ada sejak Indonesia merdeka sebagai mahasiswa prodi matematika? Ya, pemahaman saya, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, menurut saya penting bukan hanya sekedar memperingati hari lahirnya, tapi juga dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila itu sebenarnya bukan hanya untuk rakyat, tapi seluruh bangsa Indonesia. Banyak orang yang bertanya, bagaimana sih Pancasila di era ini? Kalau menurut saya, Pancasila itu sebenarnya adalah kita. Kalau mau kita telusuri di setiap suku bangsa itu, mulai dari sila pertama hingga kelima ada. Contohnya, kalau di Sulawesi Selatan ada istilah yang namanya tulang sipulung.
Istilah ini adalah implementasi dari Pancasila pada sila keempat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda, apa saja yang menyebabkan turunnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat ini? Menurut saya, tantangan era sekarang memang fokus untuk mengatasi hal tersebut. Karena generasi kita bukan generasi baby boomer yang melihat perang, keadaan kemerdekaan, dan seterusnya. Generasi sekarang kita ini memiliki karakter yang berbeda dengan kecanggihan teknologi informasi yang dimiliki. Tidak merasakan kehidupan bernegara pada fase transisi. Generasi reformatif yang dulunya melihat pemberitaan di televisi itu mengambil definisi sendiri tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bentuk pendekatannya itu harus sesuai. Setiap negara kan punya cara untuk itu ya. Kegelisahan setiap negara tentu bagaimana tetap menjaga eksistensinya masing-masing. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam memaknai Pancasila di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, bagaimana kita memaknai Pancasila di tengah pandemi ini? Banyak dampak yang dirasakan oleh tiap elemen masyarakat, dan secara tidak langsung, pandemi ini memberikan dampak baik bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan saat pandemi tersebut, seperti nilai gotong royong, saling membantu, nilai persatuan. Kan semua itu adalah nilai-nilai Pancasila ya. Hanya saja ada sedikit masalah dari nilai agama karena orang tidak bisa ke tempat ibadah karena terikat dengan masalah protokol kesehatan dan takut akan infeksi penyebaran virus COVID-19 saat ini. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, melihat kondisi saat ini, banyaknya kasus intoleransi di tengah masyarakat, apakah perlu ada kebaharuan pemahaman soal pemaknaan Pancasila di tengah masyarakat ini? Menurut Anda, apa tanggapan Anda? Ya, dalam konteks kekinian, ada kecenderungan orang salah tafsir ya. Dia mau mencoba menafsirkan sesuatu yang berada di luar kehidupan masyarakat, bahwa tidak boleh bicara tentang kesukubangsaan itu sebenarnya keliru. Justru dengan menjalankan nilai budaya masing-masing, itu sebenarnya adalah Pancasila. Sama dengan agama dan kepercayaan, bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di sana ada nilai moral, nilai kepercayaan, dan keagamaan. Justru Pancasila hadir menjadi fasilitator tumbuh kembangnya agama dan kepercayaan. Jadi kalau orang dilarang bicara agama dan kepercayaan karena dianggap sara, maka bertentangan dengan Pancasila. Ya, baik. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rifki Nugraha, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.